Hai, ketemu lagi dengan saya Indri Putri, salah satu guru sejarah di SMA Dua Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pemuda kerap kali mengambil peran strategis dalam menentukan nasib suatu bangsa. Bahkan dapat dikatakan pemuda selalu menjadi aktor penting dalam proses perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan dan peran para pemuda dalam berbagai peristiwa bersejarah, seperti mempersiapkan, memproklamasikan, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda yang begitu penting ini dapat kita telusuri melalui gerakan pemuda dalam berbagai masa. Pertama, gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda. Penjajahan yang dilakukan Belanda telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut telah membuka mata dan pikiran para pemuda Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Keinginan tersebut muncul terutama ketika kaum muda terpelajar lahir sebagai akibat diberlakukannya politik etis tahun 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik etis atau politik balas budi yang dicetuskan oleh Van Deventer terwujud dalam kebijakan yang berintikan pada 3 hal, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi. Poin penting yang melahirkan kaum muda terpelajar ialah edukasi. Untuk edukasi, pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan untuk bumi putra, yang pada akhirnya memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum muda terpelajar, yang sadar akan kondisi manusianya yang dijajah. Munculnya pemahaman akan suatu bangsa dan negara yang merdeka, hingga akhirnya memutuskan untuk melawan penjajahan Belanda dan memerdekakan diri. Kaum muda terpelajar menjadi perintis utama dari munculnya ide tentang kemerdekaan. Pada awal kebangkitan nasional, seluruh gerakan dan pemikiran kaum pemuda disalurkan melalui organisasi-organisasi dengan berbagai macam ideologi, seperti misalnya Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo, seorang dokter lulusan Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Di samping sebagai dokter, tidak membatasi dirinya untuk tetap membina pemuda dalam wadah organisasi. Organisasi modern ini memiliki tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat yang masih terbelakang dan ingin meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Selain Budi Utomo, pada 1911 berdiri organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi. Tujuannya adalah untuk menghadapi persaingan dagang terutama dengan orang-orang Tionghoa. Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam yang berkecimpung di bidang politik dan berkembang pesat saat dipimpin oleh Cokro Aminoto. Dalam tubuh Serikat Islam terjadi konflik ideologi yang menyebabkan Serikat Islam pecah, dan beberapa anggota memisahkan diri serta membentuk organisasi berhaluan komunis seperti Partai Komunis Indonesia. Organisasi pemuda lainnya ialah Perserikatan Nasional Indonesia yang berubah menjadi Partai Nasional Indonesia, didirikan oleh Soekarno. Organisasi-organisasi pergerakan digerakkan pula oleh kalangan pemuda pelajar, yang pada awalnya dilatar belakangi solidaritas sesama pelajar. Organisasi pelajar yang lahir pertama kali adalah Tikoro Darmo, yang diubah menjadi Yong Yalva. Kemudian menyusul terbentuknya Yong Sumatera Nembon, Yong Batak, Yong Ambon, Pemuda Betawi, dan Sekarukun. Lahir pula gerakan pemuda yang berlatar belakang keagamaan. Contohnya, Muda Kristen Jawi dan juga Young Islamisten Bond. Selain gerakan pemuda dalam negeri, berdiri gerakan pemuda di luar negeri, yaitu seperti Indisch Vereniging atau perkumpulan pemuda yang menempuh pendidikan di Belanda. Dan ada juga Persatuan Talabah Indonesia Malaysia atau perkumpulan pemuda yang menempuh pendidikan di Timur Tengah. Gerakan kaum muda lainnya adalah Gerakan Kepanduan, sebuah wadah organisasi yang jauh lebih tertata dan nantinya menjadi cikal bakal Gerakan Pramuka.
Kalangan perempuan pun ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memperluas dan memperkuat perasaan kebangsaan, seperti Putri Mardika, Kartini Pons, dan keutamaan istri. Puncak pergerakan Indonesia pun terjadi ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para pemuda bersatu dan bersepakat bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tokohnya seperti Muhammad Yamin sebagai perumus Sumpah Pemuda. Kemudian Sugondo Joyopuspito yang membacakan Sumpah Pemuda. Dan ada W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya yang dijadikan lagu kebangsaan Indonesia dan pertama kali dinyanyikan pada Sumpah Pemuda oleh Doli Salim. Kedua, gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang. Kegiatan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang secara umum terbagi dalam 3 hal, yaitu gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi militer. Contohnya seperti Keibodan, Seinendan, Heiho, atau Fujinkai yang bersifat kooperatif terhadap pemerintah Jepang. Melalui organisasi-organisasi tersebut, pemuda diberi pendidikan militer, juga dikenalkan dengan berbagai budaya dan tradisi Jepang. Kemudian, organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah. Pada umumnya diikuti oleh para pemuda yang tidak menyukai fasisme Jepang dan memilih bersifat non-kooperatif. Contohnya kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda lainnya. Motor penggerak organisasi bawah tanah seperti Syahrir dan Amir Syarifuddin, mereka memiliki idealisme yang kuat untuk mencapai kemerdekaan dengan tangan bangsa Indonesia sendiri tanpa melibatkan Jepang, sehingga kerap kali berujung konflik dengan Jepang. Selanjutnya, organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya, seperti Gerakan 3A, Jawa Hokokai, dan Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketiga, gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya masa awal setelah kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah yang baru terbentuk harus menghadapi beberapa permasalahan, terutama kedatangan kembali Belanda ke Indonesia untuk menanamkan kembali kekuasaannya. Seluruh rakyat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik itu melalui pertempuran, contohnya pertempuran Surabaya yang melahirkan sosok Bung Tomo, dan pertempuran Bandung Lautan Api yang melahirkan sosok Muhammad Toha, maupun perjuangan secara diplomasi, contohnya perundingan Linggarjati yang dipimpin oleh delegasi Sultan Syahrir, dan konferensi Meja Bundar yang dipimpin oleh delegasi Muhammad Hatta dari Indonesia. Perjuangan-perjuangan ini menimbulkan ribuan nyawa melayang, dan peran pemuda pada periode ini sangat besar. Mereka berjuang bersama mengangkat senjata demi kehormatan bangsa Indonesia. Gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia lainnya terlihat dari peristiwa Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Aksi Tritura merupakan gerakan pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi perubahan tata negara di Indonesia. Aksi Tritura oleh mahasiswa berhasil menggulingkan Orde Lama yang dipimpin Soekarno. Aksi Tritura dilatar belakangi oleh meletusnya peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut membuat kondisi Indonesia saat itu tidak stabil dan membuat para mahasiswa melakukan suatu tindakan yang berupaya untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Mahasiswa mulai bangkit dan bersatu untuk membentuk suatu wadah bersama seperti Kesatuan Aksi Pengganyangan Kontrarevolusi Gerakan 30 September atau KAPGESTAPU, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Mereka bersama-sama dengan rakyat mendatangi DPR dan mengajukan Tritura yang berisi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S dan PKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi.
Tuntutan tersebut tidak bisa dikabulkan pemerintah begitu saja, sehingga menyebabkan aksi lainnya pada 24 Februari 1966. Para mahasiswa dan rakyat melakukan aksi demonstrasi yang berakhir dengan bentrokan dengan aparat keamanan dan menyebabkan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, Arif Rahman Hakim, tewas tertembak. Gelombang demonstrasi terus berlanjut hingga ke berbagai kota di seluruh Indonesia yang terus menyuarakan kritura. Aksi tersebut berakhir ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dengan adanya Super Semar, dan dimulailah Orde Baru yang memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Peristiwa ini telah menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran dalam perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Selain Tritura, gerakan pemuda setelah kemerdekaan lainnya bisa terlihat pada gerakan reformasi. Reformasi merupakan sebuah gerakan yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat atau negara di segala bidang. Dan reformasi yang digerakkan oleh pemuda ini merupakan momentum penting dari sejarah sosial politik di Indonesia. Gerakan mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto selama 30 tahun. Gerakan ini disebabkan oleh krisis multidimensional yang bermuara pada krisis kepercayaan pada pemerintahan yang telah berkuasa cukup lama, sebagai dampak dari sistem politik yang tidak demokratis. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya gelombang aksi protes yang dimotori oleh mahasiswa dan menyuarakan agenda reformasi. Gerakan pemuda dan mahasiswa semakin gencar dan meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Bahkan pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi. Ketika demonstrasi berlangsung, aparat keamanan mulai menembaki massa yang saat itu berkumpul di kampus Trisakti. Penembakan ini mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawanti. Peristiwa ini memicu gelombang aksi yang semakin besar dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini kemudian disusul dengan kerusuhan massal, hingga pada akhirnya 18 Mei 1988 para mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR dan terus menyerukan Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Peristiwa ini pun sekali lagi telah menunjukkan kekuatan perjuangan mahasiswa para pemuda yang murni sehingga dapat menumbangkan rezim otoriter dan merubah sistem ketatanegaraan di Indonesia serta membuka harapan baru. Oke, itulah pembahasan tentang materi kali ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan sampai ketemu di video berikutnya. Audio Jungle.